Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh Halo Sobat Eljon, sekarang masih kembali lagi bersama dengan saya Jessi Silana Wongso Diharjo di Indonesia Pageant Talk bersama dengan para top 5 putra dari Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021. Nah tadi di segmen pertama, tadi kita sempat menceritakan juga ya, sempat tanya-tanya juga mengenai perjalanan mereka selama karantina virtual. Nah sekarang Jessi lebih penasaran lagi, pengen tahu nih basic dari mereka satu persatu, apakah memang sebelumnya mereka sudah terbiasa di dunia pageant kah? Atau memang ini baru pertama kali? Nah oleh karena itu langsung saja Jessi akan tanya langsung ke winnernya dulu ya. Oke Jali, mungkin bisa diceritakan pengalaman kamu di dunia pageant nih. Oke, mungkin kalau dari pageant yang benar-benar pageant itu kayak baru umur 17 tahun. Jadi dari SMA, jadi kayak itu bermula dari saya terpilih sebagai duta sekolah. Jadi kayak mewakili untuk sekolah, promosi sekolah, program-program sekolah ke SMP-SMP yang ada di kota saya seperti itu. Terus juga berlanjut ke duta pariwisata. Terus dari situ akhirnya banyak kayak coba deh ikut ini gitu. Akhirnya sempat duta pariwisata, terus saya berkuliah di Jawa Tengah kebetulan. Terus juga mengikuti ajang pemilihan duta yang lain ajang pemilihan duta yang lain seperti itu. Jadi kayak melatih diri untuk bisa berdiri di depan gitu dan kayak mempunyai basic pageant itu dari umur 17 tahun sih Kak. Wow, dari 17 tahun. Nah oke, coba penasaran nih, aku pengen tahu nih runner up kita nih gimana nih? Oke, kalau saya sendiri sebenarnya ini adalah kali kedua ya Kak. Kali pertamanya mungkin pemilihan Putra Pariwisata Nusantara yang tingkat provinsi Jawa Timur. Nah, tapi dari dulu pas TK itu mama saya tuh seneng banget ngikutin anaknya tuh biar jadi model. Jadi sering diikutin lomba-lomba gitu aja dari TK, SD, SMP. Iya, kayak suka aja mama. Oke, kalau aku pribadi sih mengenal dunia pageant itu ketika ikut duta wisata tingkat kabupaten. Dan rencana awalnya aku itu ikut kegiatan itu ya pengen nambah pengalaman diri, kemudian upgrade diri, teman-teman baru. Dan aku nggak tahu kalau itu dunia pageant. Nah, jadi aku baru tahu dunia pageant ketika mereka suruh aku foto dan itu benar-benar kaku gitu. Yang senyumnya kayak kayak gitu doang. Jadi ternyata di situ ada dunia pageant dan di situ aku belajar pelan-pelan. Kemudian naik ke tingkat provinsi, kemudian baru sekarang tingkat ke nasional seperti itu Kak. Wah, oke selanjutnya. Kalau saya sih ini adalah kali kedua. Pertama join ajang Duta Pariwisata Kota Jayapura di tahun 2019 tingkat kota dan langsung naik ke nasional, tidak mengikuti tingkat provinsi. Dan waktu di tingkat kota pun saya hanya sebagai 6 besar dan juga mendapat juara atribut. Jadi ini merupakan pengalaman kedua untuk mengikuti ajang pageant seperti ini Kak. Oke, wow. Jadi sebenarnya pada dasarnya mereka ada basic ya. Coba kita lihat yang denger yang terakhir nih. Apakah sama? Nah. Oke, kalau saya pribadi nih, saya sama dengan Kak Bagas dari umur 17 tahun juga. Dari masa SMA, saya sudah mengikuti pemilihan di tingkat kabupaten dulu, kemudian tingkat provinsi juga, dan akhirnya sekarang ada di tingkat nasional. Yang mana, kayak kita bisa deh kayak gitu, bisa buat kita nggak kalau dibilang nggak percaya, tapi udah ada di sini gitu loh. Ini namanya para pria-pria rendah hati semua nih para Sobat Eljon ya. Jadi pada merendah semua, padahal sebenarnya pengalaman tuh segudang itu ya. Tuh gudang aja kayaknya lewat, kayaknya mesti nambah gudang lagi kayaknya karena saking banyaknya pengalamannya. Nah maka dari itu para Sobat Eljon juga pasti penasaran juga, pengen tahu nih ya mereka mengikuti Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021, advokasi mereka nih apa aja sih nih? Coba mungkin bisa dijelasin. Oke, makasih Kak. Jadi kalau dari saya itu lebih kepada social media campaign yang dalam bentuk nanti juga ada social campaign-nya kayak gitu. Bermula dari hashtag Jawara nih Kak. Jadi Banten, Provinsi Banten yang dari provinsi saya itu adalah provinsi yang memang identik dengan Jawara gitu. Kayak kata Jawara itu identik dengan Jawara Banten kayak gitu. Yang artinya adalah juara yang basicnya adalah pencaksilat bela diri kayak gitulah dari Provinsi Banten. Wow. Nah, jadi saya menggunakan hashtag Jawara supaya bisa membawa nama provinsi saya juga nih melalui aksi saya. Nah, saya akhirnya berpikir nih untuk membuat Jawara ini menjadi hal yang lain yang berhubungan sama pariwisata. Akhirnya saya memperpanjang Jawara itu jadi wisatawan yang bertanggung jawab kayak gitu. Disingkat jadi hashtag Jawara.
Nah, bentuk dari realisasinya adalah dengan berwisata, tapi bertanggung jawab kayak gitu. Gimana bertanggung jawabnya? Yaitu dengan mengaplikasikan CHSE itu Kak dari pemerintah. Cleanliness, Health, Safety, dan juga Environment Sustainability. Namun di situ saya nambahin juga nih biar anak-anak tertarik, yaitu dengan membuat first impression yang bagus tentang objek wisata kayak gitu. Jadi dengan foto, ngedit, ya kan jagoan-jagoannya kita nih. Supaya nanti orang-orang bisa melihat bahwa oh wisata itu ternyata asik ya, enak ya. Saya juga kesana juga tapi dengan tanggung jawab kayak gitu. Jadi kayak itu bentuk whole package dari advokasinya seperti itu Kak, kurang lebih. Wow, oke. Nah, tapi sebelumnya nih ya, Jessie juga mengingatkan para Sobat Eljon kalau acara ini sudah mengikuti protokol kesehatan dan ini juga live langsung dari HK Restoran Rasuna Said. Nah, langsung aja kita lanjut nih ke runner up kita nih, advokasinya apa sih? Tadi kan Jawara nih. Nah, mungkin jangan-jangan runner up kita nih advokasinya Jawiri gitu mungkin ya, bisa aja kan gitu ya para Sobat Eljon. Yuk kita dengerin aja yuk. Oke, kalau saya sendiri ya Kak Jess, nama advokasi saya adalah Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku, di mana ini bergerak di masalah lingkungan dan kesehatan sebagai aspek penting di dalam hal pariwisata. Kita tahu kan dalam Sabta Pesona itu ada kebersihan, dalam CHSE juga ada cleanliness, health, dan environmental sustainability. Nah, di sini saya ingin mengajak masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini jangan sampai menutup kita dalam berwisata ataupun beraktivitas, tapi tetap menyesuaikan diri dengan keadaan dengan cara mengimplementasikan protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Serta, nah ini jangan lupa buat sahabat Eljon, misalnya kalian punya usaha di bidang pariwisata, bisa banget nih daftarkan diri kalian di sertifikat CHSE Kemenparekraf. Itu gratis teman-teman. Ya. Oke, nah tuh bisa didaftarin ya kalau kalian yang mempunyai usaha di sertifikasi dari CHSE yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Oke, selanjutnya. Kalau aku pribadi basicnya adalah sebagai volunteer, sebagai relawan sosial dan relawan lingkungan. Dan selama ini aku tuh sering ketemu sama anak-anak dan sering ketemu sama mereka-mereka yang memang mohon maaf kita bilang tanda kutip kurang bahagia dalam arti kurang berpergian, kemudian tidak dapat bahagian dari orang tua mereka dan lain sebagainya. Dan dari situ aku sering ketemu anak-anak difabel dan dari akhirnya aku punya niat untuk membuat sebuah gebrakan baru #difabel berwisata. Dan itu sudah aku lakukan beberapa tahun dan namanya itu adalah JEUT atau Jendela Edukasi Disabilitas. Dan itu sering aku lakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa dengan budaya, kemudian pariwisata. Aku mengajak mereka untuk jalan-jalan ke pantai pariwisata, kemudian menggambar-gambar budaya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pariwisata. Artinya mereka juga mendapatkan kebahagiaan di pariwisata kita. Artinya tidak hanya anak-anak normal yang mendapatkan hal itu, anak-anak difabel juga berhak mendapatkan hal itu. Seperti itu Kak. Luar biasa banget ya advokasinya. Aduh ini udah 3 top 3. Ini juara 3-nya, ini 3 top 3-nya. Ini udah terharu banget dengernya. Nah, apalagi kalau denger yang dari Munir, dari Rizky juga ya. Dari apa? Rikbi namanya tuh kan. Ingetin Rizky, coba bayangin karena kebetulan ada staff Eljon juga namanya Rizky. Nah, makanya. Nah, langsung aja mungkin dari Munir advokasinya apa nih? Kalau saya advokasinya itu selain pariwisata saya juga bergerak di bidang kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Nah, karena Kak, dua aspek ini tuh secara tidak langsung itu berhubungan karena di tempat wisata juga maraknya terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Jadi saya memiliki advokasi ini dua advokasi yang bisa saya jalankan dan tanpa orang berpikir bahwa dua aspek ini saling berhubungan gitu Kak. Jadi saya sudah tergabung di dalam organisasi yang bergerak di bidang pariwisata sejak 2019 dan juga di hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja sejak tahun 2019 Independent Youth Forum Papua dan juga sekaligus menjalankan berbagai sosialisasi kepada para anak-anak di kampung adat khususnya di Kota Jayapura. Dan mengatakan kepada mereka bahwa selain pariwisata mereka juga harus menjaga diri mereka dari maraknya kejahatan seksual dan pelecehan seksual yang sering terjadi di tempat pariwisata. Begitu. Asik. Aduh. Jessie dengerin itu sampai kayak nyes hatinya gitu loh para Sobat Eljon. Oke, kita dengerin nih yang terakhir nih. Jangan-jangan advokasinya nih bisa bikin Jessie pingsan nih, jangan-jangan nih ya. Kan kita nggak tahu nih para Sobat Eljon. Yuk kita dengerin aja. Oke, kalau dari Rikbi, basic saya itu adalah social activist. Nah, saya di sini lebih berfokus di tourism, youth, and children. Kenapa? Karena saya ingin menghubungkan antara pariwisata, pemuda, dan anak-anak bagaimana mereka bisa bangga
mereka bisa percaya bahkan akan potensi diri mereka dan potensi yang dimiliki alam mereka. Karena saya pribadi dari Kalimantan Barat, yang mana Kalimantan adalah paru-paru dunia, memiliki hutan yang sangat luar biasa. Di Amerika orang bangga akan hutan Amazonnya. Kenapa orang Indonesia, terutama pemuda-pemuda serta anak-anak nggak bisa bangga akan hutan yang dimiliki oleh Indonesia yang bahkan sudah diakui oleh dunia akan julukan paru-paru dunia tersebut. Nah, hal itu yang bikin saya semakin semangat untuk mengajak pemuda-pemuda sadar untuk tetap terus menjadi agent of promosi di sini. Jadi tuh membuat ini sangat luar biasa dan mengajak anak-anak untuk tetap terus bangga akan potensi yang miliki serta alam yang miliki, seperti itu. Asik. Jadi semua sudah tersentuh ya, semua CHS itu cleanliness, healthy, safety, environmental sustainability, semuanya sudah tersentuh, bahkan sampai masalah-masalah sosial pun juga tersentuh dan ada di advokasi mereka semuanya. Nah, Jessie makin penasaran lagi, pengen tahu nih ya, setelah mereka sudah mendapatkan gelar nih ya, kan semua masing-masing sudah mendapatkan gelar, sudah top 5 juga. Nah, kira-kira dengan gelar yang kalian dapat ini, harapan dan mungkin cita-cita apa sih yang kalian ingin raih gitu untuk membangun bangsa Indonesia? Oke, kalau dari saya, tentunya saya ingin berkontribusi lebih ya Kak. Jadi kayak sebagai anak muda tentunya negara berharap lebih nih sama kita. Ada yang namanya bonus demografi juga kan, yang menurut saya sudah ongoing sekarang ini. Jadi menurut saya kita harus bisa menjadikan bonus demografi ini adalah bonus bagi negara gitu. Dengan apa? Dengan berkontribusi lebih kayak gitu. Dan saya suka berbicara, saya juga suka concern di social activity kayak gitu. Jadi menurut saya why not dengan saya join seperti ini. Jadi harapannya adalah saya bisa berkontribusi lebih, macet kan? berkontribusi lebih gitu dengan apa? Dengan promosi wisata, dengan menggunakan sosial media yang saya miliki sebaik-baiknya juga. Jadi kayak mengajak orang untuk berwisata karena concernnya adalah wisata kayak gitu sih. Jadi kayak membuat indahnya wisata itu jadi ketertarikan banyak orang kayak gitu melalui sosial media yang saya jalankan kayak gitu sih. Semoga aja. Membuat indahnya alam Indonesia menjadi sebuah kebanggaan Indonesia pastinya ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin harapan apa nih, cita-cita apa nih? Kan kamu basicnya dokter juga nih. Nah, mungkin kamu mau lebih concern ke health kah? Atau mungkin kamu lebih concern ke yang lain-lainnya? Mungkin bisa dijelasin ke para Sobat Eljon. Oke, kalau saya sendiri mungkin Kak ingin banget kayak jadi pemuda yang nggak biasa-biasa aja, nggak gitu-gitu aja gitu loh. Menyinggung kembali kata ini tadi, bahwa bonus demografi ya Kak, mungkin sahabat Eljon ada yang belum tahu. Nah, bonus demografi adalah keadaan di mana Indonesia memiliki jumlah usia penduduk produktif yang lebih tinggi daripada usia non-produktif. Ini bisa jadi bumerang bagi kita ataupun keuntungan yang sangat besar karena hanya terjadi sekali seumur hidup perjalanan suatu negara nih Kak Jessie. Jadi memang harus kita persiapkan dengan sangat baik dan saya yakin bahwa pemuda itu it's not just agent of change but we are the Indonesia's future kayak gitu loh. Iya, itu sih kalau dari saya. Oke. Not only agent of change ya, tapi the future of Indonesia nih. Oke, selanjutnya. Sebelumnya aku pengen bilang dulu kalau pencapaian ini bukan cuma pencapaian diri aku sendiri, ini juga pencapaian tim, provinsi dan teman-teman yang udah mendukung yang secara virtual kemarin. Terima kasih teman-teman sekalian. Dan harapannya aku pengen bilang ke teman-teman sekalian, kepada seluruh Indonesia, khususnya daerah aku, daerah Aceh, kalian bisa menjadi siapapun yang kalian inginkan, tapi tetap menjadi diri kalian sendiri. Just be you and love yourself. Itu aja sih Kak. Just be you and love yourself. Tuh, love yourself tuh ya. Ya kan? Bener kan begini loh. Oke, silakan lanjut ya Munir. Kalau saya sih harapannya ke depannya saya bisa menggunakan Selempang ini untuk mempromosikan khususnya agrowisata khusus yang ada di Papua, karena kebanyakan orang-orang Indonesia kebanyakan tahu hanya bahwa Papua only Raja Ampat. Padahal Raja Ampat itu berada di Papua Barat. Iya, saya luruskan ya, karena orang-orang tahu dari Papua Raja Ampat. Padahal Raja Ampat ada di Papua Barat. Dan juga saya rasa dengan adanya Selempang ini, saya juga mempermudah mengadvokasi kepada pemerintah, juga membantu kerjasama untuk menggiatkan agrowisata yang ada di Provinsi Papua khususnya, karena saya harus bergerak dulu di provinsi saya, kemudian baru saya bisa melangkah lebih lanjut lagi ke tingkat nasional. Oh, asik. Jadi tuh ya, dicatat baik-baik tuh ya, Raja Ampat itu di Papua Barat itu. Coba dicatat baik-baik para Sobat Eljon ya. Nah, oke, selanjutnya. Oke, kalau saya sendiri ya, kontribusi pasti Kak.
pasti banget. Seorang pemuda tuh wajib banget untuk berkontribusi baik untuk diri dia sendiri, orang terdekatnya, bahkan negara dia sendiri gitu. Nah, kebetulan saya asalnya dari Kalimantan, terutama Kalimantan Barat yang memiliki perbatasan yang cukup banyak banget yang jadi pintu utama masuknya warga asing untuk ke Indonesia. Kebetulan juga saya mendapatkan gelar sebagai Putra Anti Narkoba Indonesia kan. Nah, kita ketahui bahwa ketika orang berwisata itu bukan hanya sebagai ketika ia ingin berekreasi aja. Pasti banyak sekali hal-hal yang ia ingin ketahui dan ia ingin eksplor di tempat wisata tersebut. Kita nggak tahu nih orang-orang mau ngapain. Bisa jadi ya kita bukannya bermaksud untuk negatif thinking ya, berpikiran buruk, tapi memang tidak menutup kemungkinan banyak sekali oknum-oknum yang ingin memasukkan hal-hal buruk yang meracuni masyarakat generasi muda. Yang mana itu adalah seperti yang dibilang sama Habibie tadi, Indonesia future-nya udah nggak ada gitu kan. Nah, saya ingin bersama-sama di sini bersama teman-teman saya juga, karena kan ini kan bukan hasil dari saya pribadi juga, bersama teman-teman, bersama organisasi-organisasi yang terkait tentang kepemudaan, mengajak bersama-sama untuk mempromosikan pariwisata tentunya pasti, dan mengedukasi baik itu dari orang tuanya, kemudian anak-anak itu sendiri, bahwa bahaya narkoba itu sangat menghantui. Betul. Banyak banget, terutama di pintu-pintu cross border yang ada di Indonesia, itu sangat rawan banget. Dan biar Indonesia itu udah narkoba punya tuh generasi yang baik ya pastinya. bener, ya. karena kita tahu juga kan Kak, narkoba di Indonesia ini udah bukan hal yang tabu lagi. Bukan, ya betul. Banyak Nah, sekali. Oke, nah gimana para sobat Eljon ya? Jadi dengan gelar yang mereka dapat, mereka sudah mempunyai rencana-rencana, harapan dan cita-cita mereka. Nah, sekarang waktunya Jessie akan masuk ke segmen kuis. Nah, kira-kira kuisnya apa yang pastinya seru-seruan, dan supaya kita lebih mengenal lagi nih ya kesukaan dari top 5 putra-putri pariwisata Nusantara 2021. Nah, jadi yang pertama, Jessie punya kuis namanya tebak cepat nih ya. Jadi di sini Jessie akan menyuruh kalian untuk memilih ya, karena hidup itu penuh dengan pilihan loh para sobat Eljon ya. Hidup itu penuh dengan pilihan. Nah, jadi Jessie mau cepet-cepetan aja ya. Mungkin buat Gali. Siap, Kak. Oke. Jalan-jalan ke pantai atau ke gunung? Pantai. Oke, kenapa? Karena pernah jalan ke pantai dan suasananya itu nikmat banget sih untuk santai, untuk calming pikiran kayak gitu. Jadi kayak suasana ombaknya, terus suara-suara ombaknya, basah-basah ngeres-ngeres di kaki kayak gitu. Itu sensasi sendiri sih, Kak. Oke, jadi ternyata seorang Gali ini sukanya ke pantai. Nah, gimana para sobat Eljon? Apakah kalian juga sama nggak nih? Suka jalan-jalan ke pantai juga nggak nih? Nah, oke. Selanjutnya, untuk runner up kita, aku pengen tanya nih, kamu lebih suka olahraga atau nonton film? Bingung Kak. Suka dua-duanya. Suka ya? dua-duanya. Nah loh, tapi hidup ini penuh dengan pilihan. Pilih Kak Jessie aja boleh nggak nih? Waduh. Aku jadi malu nih. Kayaknya bisa melayang nih aku. Enter itu jebol nih bentar lagi kayaknya atap dari HK restoran nih. Oke, jadi olahraga atau nonton film? Nonton film aja deh. Nonton film aja. Oke. Kayaknya nih tipe-tipe cowok kalem ya kalau yang bener-bener nonton film kayaknya ya. Oke, selanjutnya. Kamu lebih suka jalan-jalan naik mobil atau naik perahu? Naik perahu. Kenapa nih? Mungkin ada cerita kamu makanya suka naik perahu. Dulu pernah naik perahu sejenis kapal kayak gitu. Kemudian tiba-tiba ombaknya itu naik 2 meter. Nah loh, kok jadi suka? Kalau ada ombak 2 meter kan berarti kan kapalnya goyang-goyang ya? Iya, nah, tapi makanya. Kenapa suka jadinya? Nah, artinya ada tantangan di situ. Oke. Nah, jadi mungkin kalau anak-anak muda lebih suka tantangan ya, walaupun nyawa taruhannya gitu. Bahaya loh itu tetap. Iya benar, itu bahaya. Tapi tidak untuk ditiru ya. Kebetulan kemarin cuacanya tuh udah bagus. Jadi kalau ingin berpergian di laut ataupun di sungai, lihat cuaca dulu. Dan kemarin kita tidak ada cuaca dan akhirnya naik ombak 2 meter dan kita hampir jatuh, tapi tidak sampai jatuh. Oke, tapi itu jadi malah lebih suka gitu ya? Iya, itu malah lebih adrenalin kita lebih tinggi seperti itu. Jadi kita lebih suka. tertantang Lebih gitu tertantang ya? Waduh. Nagih malah. Nagih. Tapi kalau bisa jangan 2 meter. Kalau 2 meter terlalu berbahaya. Kalau bisa 1 meter aja. Emangnya ombak bisa dinego ya? Oh, iya. Para sobat Eljon, bisa-bisa aja coba bayangin. Oke. Oke, nggak apa-apa. Berarti namanya
suka tantangan ya nggak apa-apa. Hidup itu penuh dengan pilihan kan, nggak apa-apa. Memilihnya yang penuh dengan tantangan. Nah oke, terus, nah ini untuk Munir kayak spesial deh kayaknya. Kayaknya kalau ngomongin soal jalan-jalan lain-lain, kayaknya kalau Munir pasti kayaknya udah biasa. Sekarang Jessie mungkin lebih nanya gini, Munir kalau misalnya punya pacar lebih suka lebih milih ya, lebih baik HTS, hubungan tanpa status, atau long distance relationship alias LDR? Hubungan tanpa status. Waduh, hubungan tanpa status nggak ada kejelasan loh. It's okay Kak, karena kita bisa panggil semuanya dengan kata sayang. Para sobat Eljon, gimana nih rasanya coba? Aduh. Oke, terakhir. Buat kamu juga sama nih ya. Jadi kalau tadi kan tentang jalan-jalan, nah ini mungkin tentang pribadinya. Kamu kalau boleh memilih gitu ya, diputusin atau digantung? Waduh, kenapa ya? Di bagian saya berat banget ya. Diputusin atau digantung? Diputusin aja deh. Diputusin aja. Karena kalau digantung kan nggak ada kepastian Iya. juga kan. Yang penting ya udah hidup aja, Bener. jalan masing-masing. Tapi ya. putusin ntar broken heart tuh, sakit loh. Ya bisa aja deh putus baik-baik kayak gitu kan. Putus baik-baik tapi jadi teman gitu Itu boleh, ya. jadi best friend forever deh. Jadi gitu. best friend forever gitu ya. Emang bisa temenan sama mantan? Bisa kok. Mata itu kaca loh, bayangin coba. Aduh, terharu Langsung nih. langsung sedih. Nah, oleh karena itu para sobat Eljon jadi udah tahu ya. Jadi ternyata mereka lebih suka tadi, kalau kayak Gali lebih suka jalan-jalan ke pantai, terus lebih suka tadi nonton film juga, lebih suka naik perahu walaupun udah pernah kena ombak 2 meter, coba bayangin. Nah, ada juga nih HTS ya, nggak apa ya HTS ya, karena semua bisa dipanggil saya para sobat Eljon. Nah, tadi ini juga ada yang Rizby milih untuk diputusin. Tapi itu namanya juga pilihan orang ya. Kita kan nggak tahu ya, setiap orang punya pilihan masing-masing. Nah, oleh karena itu para sobat Eljon, ini dia spesial edisi Indonesia Pageant Talk bersama dengan Putra Pariwisata Nusantara 2021. Saya Jessi Silana Wongsoediharjo. Berterima kasih untuk sponsor kita hari ini, ada HK Restoran di Restoran Said dan juga Eljon Pageant. Saya Jessi Silana Wongsoediharjo mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Indonesia Pageant Talk berikutnya. Dadah. Kalian udah pada nonton kan? Nah, sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Dah!